Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat keimanan, kesempatan hari ini kita tholabul ilmi. Allah memberikan kita ruang untuk memahami, kemudian kita mempelajari hingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, sehingga kita dapat mempelajari dan meneladaninya hingga hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan semua yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma. Pada kesempatan ini, sahabat Sirah Nabawiyah, kita akan mempelajari satu tema penting, yaitu tema pertama tentang jahiliyah, yaitu kehidupan manusia sebelum Islam. Akan timbul beberapa pertanyaan mungkin ya, mengapa harus mengerti tentang jahiliyah? Apa makna jahiliyah? Apakah jahiliyah itu hanya sebuah kasus atau fenomena yang terbatas saja? Apa paradigma dan konstruksi jahiliyah dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam? Apa relevansi dan pengaruh persoalan jahiliyah terhadap masa kini? Bagaimana umat Islam dapat terbebas dari dampak jahiliyah? Sebelum kita mengetahui tentang arti atau makna jahiliyah, pengertian secara harafiahnya jahiliyah dari Amirul Mukminin yang ada dalam bukunya Ibnu Taimiyah Majmu' al-Fatawa, yaitu innama tunfadu arul Islam urwatan urwah iza tasya fil Islam malam ya'rifil jahiliyah, yaitu jejaring kekuatan Islam itu akan terurai kembali satu persatu jika ada generasi muslim yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Jadi berarti generasi muslim harus mengenal jahiliyah supaya dia bisa menuju ke Islam yang sesungguhnya. Umar menyatakan ini ketika umat Islam telah mencapai puncak kejayaan atau puncak kekuatannya. Mereka telah berhasil meruntuhkan kedua adidaya dunia pada masanya, yaitu Romawi dan Persia. Umat Islam juga telah berhasil membuktikan diri layak menjadi pemegang estafet peradaban dunia setelah Romawi dan Persia. Bahkan peradaban Islam lebih unggul dari para pendahulunya dalam segala sisi sebagai peradaban berbasis risalah. Umar memiliki ketajaman fikih dan firasat, farasa. Dia memahami betul sunnatullah dalam kemajuan sekaligus kemunduran suatu umat. Jadi Umar ini dijuluki oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq, yaitu pembeda, karena Umar dulu pada masa jahiliyahnya termasuk orang-orang yang berjuang di jalan jahiliyah gitu ya. Bahkan dalam Sirah Nabawiyah gitu, Umar adalah salah satu orang yang ingin membunuh Rasulullah, dan begitu besar kebenciannya terhadap Islam sebelum Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya. Oleh karena itu Umar sangat paham gitu ya, sangat paham tentang kejahiliahan ini karena dia telah melewatinya. Kemudian maka Umar bisa menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita bisa membedakan jahiliyah itu dengan Islam yang sesungguhnya. Jadi kejahiliahan ini adalah bukan fenomena yang terbatas. Jahiliyah ini adalah fenomena menyeluruh di seluruh bumi.
ya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memandang seluruh penghuni bumi, maka dia murka kepada mereka semua, baik Arab maupun bukan bangsa Arab, kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Jadi hanya sedikit orang yang dulu menyembah Allah saja, dan itu pun sudah tidak ada lagi yang betul-betul mengikuti agama Nabi Ibrahim, hanya sisa-sisa saja. Siapakah? Yaitu mereka disebut dengan Hanafiyin, salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Utsman itu adalah Hanafiyin yang mereka tidak menyembah berhala, tetapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab. Sedangkan ahlul kitabnya sendiri pun sudah tidak ada, ya. Ya. Sedangkan definisi jahiliyah dalam Al-Quran, jadi istilah jahiliyah ini ada di dalam Al-Quran, salah satunya yaitu berasal dari kata al-jahal yang berarti memiliki gambaran tentang sesuatu yang diketahui namun berbeda dengan seharusnya. Tasawwarul ma'lumi alai khilafi ma huwa bihi. Jadi gambaran sesuatu itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menempatkan sesuatu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kata kunci jahiliyah yaitu memiliki gambaran, memiliki pengetahuan, tapi menyalahi kebenaran. Jahiliyah adalah kondisi masyarakat yang tidak berbasis pada ilmu atau petunjuk Allah dalam segala bidang kehidupan. Jadi jahiliyah itu sebetulnya tidak terlalu erat kaitannya dengan kepintaran secara logika, kecerdasan secara logika manusia pada umumnya. Karena logika manusia itu ternyata belum tentu seluruhnya benar. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita ukur hari ini dengan kecerdasan, kecerdasan berpikir gitu ya, manusia berpikir, maka tidak mengcover apakah orang itu jahiliyah atau tidak, jika tidak berbasis risalah atau petunjuk dari Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akal atau logika manusia itu tidak bisa mengcover kebenaran seutuhnya tanpa divalidasi oleh kebenaran wahyu atau risalah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Untuk kita analogikan seperti makna sebuah handphone gitu ya. Handphone terbaru, iPhone apa yang terbaru itu ya? iPhone 15. Kita analogikan jika kita memiliki sebuah iPhone terbaru yang besar, kemudian berat gitu ya, kemudian digunakan untuk melempar anjing gitu kan, itu bukan sesuatu yang salah gitu, dan terlihatnya seperti ya karena kita memiliki iPhone terbaru, kemudian qadarullah ada anjing yang mau masuk ke rumah kita, maka kita memilih iPhone itu untuk melempar anjing. Tampak secara logika yang orang tidak tahu tentang iPhone itu bukan sesuatu yang menyalahi aturan, tetapi ternyata itu bukan barang yang tepat guna untuk melempar terlalu berlebihan gitu ya. Tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Seharusnya cukup dengan melempar dengan batu bata gitu ya. Cukup dengan melempar dengan batu bata, maka anjing itu akan pergi tanpa harus mengorbankan iPhone. Jadi itu adalah salah satu analogi bahwa jahiliyah itu tidak terlalu erat kaitannya dengan kepintaran seseorang, karena pada masa sebelum Islam sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu sudah sangat pintar dalam berdagang, kemudian sudah mengerti tentang bagaimana caranya berbisnis, dan mereka sangat pintar
masalahnya dengan teknologi-teknologi yang saat itu sedang kalau kita bahasanya sedang up to date gitu. Tetapi untuk pengetahuan dan pengetahuan mereka tentang risalah dan keimanan itu sangat-sangat tidak ada gitu ya. Sehingga itu yang membedakannya. Jadi apa yang berkembang pada masa jahiliyah itu yaitu zon al-jahiliyah, Ali Imran ayat 154, Tabarruj al-jahiliyah, Al-Ahzab, Hamiyah al-jahiliyah, Hukum al-jahiliyah. Jadi masyarakat Arab sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, percontohan yang paling gamblang ada dalam Al-Quran bahwa orang-orang jahiliyah itu menolak keberadaan anak perempuan yang dianggap sebagai beban, tetapi bergembira terhadap anak laki-laki. Itu prasangka-prasangka dan praduga-praduga masyarakat jahiliyah terhadap suatu keadaan yang tidak berlandaskan risalah. Jadi apa maksudnya? Yaitu ketika hanya menggunakan logika, maka keputusan selanjutnya akan berubah sewaktu-waktu, mengikuti hawa nafsu yang seolah-olah sebagai ilmu. Contohnya, ini Ali Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu, berupa kantuk yang meliputi segolongan kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Jadi, jahiliyah ini disebutkan oleh Allah terkait erat dengan persangkaan. Jadi, sedangkan segolongan yang telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi, ada istilah hari ini orang-orang berpikir, tetapi ternyata sejatinya bukan sedang berpikir, tetapi sedang cemas, sedang khawatir. Apa parameter kita sedang berpikir atau tidak? Ada dua pemaknaan yang harus disadari atau menjadi muara berpikir. Yang pertama adalah apakah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan? Yang kedua, apakah kita selamat dengan melakukan hal tersebut pada saat akhirat kita? Jadi bagaimana keadaan keridhoan Allah kepada kita, dan yang kedua bagaimana dengan keadaan akhirat kita? Hanya dua simpul itu yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka itu adalah salah satu bentuk proses berpikir. Selain daripada itu berarti adalah kecemasan. Misalnya, hari ini kita sering disajikan atau dimasuki oleh pemahaman-pemahaman bahwa kita harus berpikir logis gitu ya. Andaikan kita punya anak hanya 2 saja gitu kan, karena ketakutan kita tidak bisa membiayai sekolahnya, karena ketakutan kita tidak bisa memberi dia makan, maka ini termasuk fanatisme jahiliyah, karena ini adalah zon al-jahiliyah, seperti dalam surat Ali Imran ayat 3 154. Kemudian apalagi? Maka pertanyaan ketika kita melakukan sesuatu atau kita memahami sesuatu, maka berpikirlah tentang bagaimana, apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Jika memang ini adalah jalan yang benar-benar Allah ridhoi, maka ketika ada tantangan dan sebagainya, maka kita sudah bisa memastikan mental kita akan kuat, karena kita akan ditopang, dibantu oleh Allah yang Maha Kuasa.
Tetapi jika pada perjalanannya terdapat banyak rintangan-rintangan, maka yakinlah itu hanya rintangan-rintangan yang membuat kita semakin kuat dan tidak perlu merasa cemas gitu. Karena kecemasan itu datangnya dari prasangka jahiliyah. Datangnya dari setan, seperti surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi waswas itu datangnya dari setan dalam bentuk jin dan manusia. Jadi sebetulnya kadang-kadang hari ini kita merasa bahwa kita cerdas maka kita berpikir banyak. Padahal sebenarnya kita bukan sedang berpikir, tapi kita sedang cemas, khawatir, bersuuzon. Maka kecemasan itu akan menghadirkan kegelisahan, ketakutan. Ketakutan itu akan melahirkan kemarahan, kemudian ketakutan juga akan membuat kita menjadi orang yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang lain, karena orang ketakutan itu seperti ibarat monster gitu ya yang menyeramkan. Jadi marah, ketakutan itu akan membawa pada penghindaran dan kerusakan-kerusakan. Jahiliyah ini adalah seperti kegelapan di mana ketiadaan cahaya, sedangkan risalah adalah cahaya dari Allah yang membuat kita dapat melihat kebenaran itu. Jadi otak kita sebetulnya tidak betul-betul tahu. Kita akan betul-betul tahu ketika Allah yang ada di langit ya, Allah yang punya cahaya itu memberitahu gitu. Itu ada dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Allah yang memasukkan ya ketenangan ke dalam hati muslimin, karena ketenangan itu datangnya dari keimanan, bukan hanya dari logika. Dalam beberapa buku ya tarbiyah itu ada, saya kalau nggak salah lupa judul bukunya, itu ada sering rumusan yang harus kita juga pahami, bahwa kita manusia ini adalah terdiri dari 3 komponen utama gitu ya, bukan hanya tentang jasad, tetapi kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang paripurna, yang rahmatan lil alamin itu harus lengkap diberi makan 3 unsur itu. Yang pertama yaitu jasad, yang kedua akal, dan yang ketiga hati atau iman. Jadi hati kita kalau kita tidak masukkan keimanan, maka akan menjadi orang-orang yang pintar tapi tidak beretika, yang membawa kerusakan, kemudian yang materialistis, yang sudah pasti kata Allah terjerumus kepada lubang kebinasaan gitu. Yang hanya memikirkan misalnya ilmu untuk otaknya gitu ya, tetapi tidak mengisi ruhnya dengan iman, maka dia adalah orang-orang kafir gitu. Tetapi ada juga yang lebih rendah dari itu. Dia tidak mengisinya dengan akal, tidak mengisi dengan ilmu. Dia tidak mau juga mengisi juga dengan ruh. Maka hanya dia berpikir tentang bagaimana makan, bagaimana tidur yang enak, maka dia tidak lebih seperti kerbau di sawah gitu. Seperti binatang, dia hanya mengutamakan insting. Hari ini makan, hari ini kenyang, hari ini tidur, dan tidak melakukan apapun untuk akal dan hatinya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada juga gitu, yang dia punya keimanan, tapi goyah karena dia tidak didukung dengan akal yang diberi ilmu. Jadi dia menganggap bahwa hanya iman, dia ikut tunduk, kemudian dia membentur sana sini, hingga akhirnya seperti saat ini banyak orang muslim yang meninggalkan akalnya. Jadi kalau kita mau menjadi muslim yang sempurna, maka ikuti petunjuk dari Allah, di mana ayat pertama yang turun untuk risalah peradaban ini adalah Iqra, membaca. Membaca ini akan mengisi 2 hal penting dari komponen kita. Yang pertama akal, yang kedua ruh kita gitu ya.
Ketika kita memilih bacaan, apakah bacaan ini akan Allah ridhoi, maka kita akan mengisi kepala kita dengan otak kita dengan ilmu, dan juga mengisi hati kita dengan ruh. Jadi dua ini sebetulnya kalau cerdas itu dia akan memilih apa yang akan dia baca, apakah ini akan mempengaruhi cara dia berpikir, kemudian apakah ini akan sanggup dia amalkan. Jadi ternyata kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa belajar, bekerja, kemudian hidup yang enak, makan yang layak, tempat tidur yang nyaman, kendaraan yang nyaman, kemudian selesai. Ternyata menjadi manusia risalah adalah manusia yang seutuhnya menjadi pemegang tampuk peradaban dunia, yang juga memberikan pencerahan kepada dunia yang lain gitu, menjadi rahmatan lil alamin. Ini adalah tugas manusia yang sesungguhnya. Dari pemaknaan itu, maka jiwa-jiwa yang masih terpengaruh dengan jahiliyah akan memisahkan dan menyimpulkan apa-apa yang perlu untuk dia menghilangkan jahiliyah. Berarti dia pindah kepada jahiliyah, kepada Islam, ya. Masyarakat Arab hingga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi percontohan jahiliyah yang paling gamblang dalam Al-Quran. Istilah jahiliyah dalam bahasa Arab adalah istilah yang baru yang hanya muncul dalam Al-Quran. Jadi jahiliyah itu memang bahasa Allah untuk kita gitu ya, bodoh gitu ya. Sebenarnya bahasa Arabnya dulu belum muncul, tapi ada muncul dalam Al-Quran. Mendalami persoalan jahiliyah merupakan salah satu kunci terpenting dalam memahami perubahan masyarakat dan kelahiran peradaban Islam. Karena kadang-kadang makna Islam sekarang menjadi sesuatu yang terdikotomi. Islam itu adalah orang yang bersyahadat, cukup, kemudian memakai jilbab, cukup, kemudian sholat, cukup. Tapi tidak memahami apa itu jihad, apa itu dakwah gitu ya, dan Islamnya tidak utuh karena meninggalkan fundamental-fundamental penting yang ada dalam uraian tentang Islam itu seperti apa, sehingga masih akan masuk kejahilian dalam tubuh masyarakat muslimin. Jahiliyah tidak terbatas pada perbuatan atau produk fisik, tapi juga pada keyakinan, nilai, norma pemikiran, dan budaya. Al-Quran menyebut contoh praktek perbuatan jahiliyah itu seperti tabaruj, mengubur anak wanita hidup-hidup, praktek hukum. Al-Quran juga menjelaskan nilai-nilai jahiliyah yang menjadi landasan perbuatan seperti hamiyah, fanatisme terhadap sesuatu, fanatisme suku, fanatisme keluarga, fanatisme terhadap apapun itu adalah hamiyah. Zon itu asumsi, hipotesa, prasangka, itu zon. Dan kita hari ini ada di masa-masa zon, yaitu semua orang menganggap penelitian adalah seperti wahyu gitu. Kalau belum diteliti maka dia akan meragukan bahkan Al-Quran. Padahal penelitian barat itu premisnya tidak ada yang berdasarkan ketuhanan kepada Allah, hanya berdasarkan logika, dan kita tahu logika manusia itu terbatas. Maka tidak heran jika ada penelitian-penelitian yang bisa berubah, tadinya A atau tadinya merah, tiba-tiba bisa berubah menjadi putih, kemudian tiba-tiba bisa berubah menjadi hitam karena ada penelitian terbaru. Oh, itu salah, penelitiannya sudah berganti. Waktu itu anak boleh makan di usia 4 bulan, boleh makan. Kemudian ada penelitian baru, oh makan itu boleh usia sebulan. Ada lagi penelitian baru, makan hanya boleh 6 bulan. Dan kemudian juga nanti dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kecil zon atau prasangka. Kemudian apalagi? Ya banyak ya, seperti hari ini misalnya, dulu ada penelitian tentang bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah bentuk penyiksaan binatang. Tetapi begitu ada penelitian lagi, ternyata hewan yang disembelih secara Islam itu dia sedikit merasakan nyeri. Berbeda dengan
yang dipotong dengan tidak cara syariat, misalnya ditembak gitu kan, darahnya tidak keluar dan nyerinya juga lebih ini. Kemudian itu kalau kita berpikir berdasarkan Al-Quran dan menyelami apa itu yang Allah katakan dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak terlalu perlu muter-muter dan berkorban banyak gitu ya. Jadi kita cukup mempelajari, kemudian kita bisa membuktikan, membaca dengan kita membuktikan ayat-ayat itu benar gitu. Jadi tidak perlu tumpang tindih. Contohnya juga apa sih yang dianggap hari ini dianggap ilmu, padahal itu adalah asumsi. Contohnya manusia berasal dari kera. Itu adalah hipotesa yang digembor-gemborkan, yang hingga hari ini tidak terbukti secara ilmiah, tetapi dipelajari di semua sekolah-sekolah gitu kan. Itu adalah pemikiran-pemikiran barat. Kenapa? Karena hari ini kita ada di peradaban barat yang merasa bahwa semua yang dikatakan barat itu benar. Kemudian kita menjadi silau, kemudian kita menjadi memandang itu sesuatu yang menakjubkan. Sehingga apa yang dikatakan barat itu menjadi suatu kebenaran. Ini adalah salah satu bentuk kejahiliahan. Kemudian karam, pandangan tentang kehormatan atau kemuliaan, bergeser. Jadi kalau jahiliyah itu memandang sesuatu itu berdasarkan kemuliaan seseorang, berdasarkan hartanya, berdasarkan kedudukannya. Kemudian juga berubah tentang saadah, kebahagiaan. Manusia mengejar kebahagiaan hakiki di dunia, padahal sebetulnya tidak ada kebahagiaan yang selamanya di dunia ini. Karena memang Allah menciptakan dunia ini temporary, yaitu hanya sebentar. Seperti orang berjalan, bagaimana kita berjalan untuk menyeberang, harus tergesa, harus cepat, harus segera gitu ya. Tidak mungkin kita berhenti di tengah jalan kemudian kita tidur di tengah jalan, maka kita pasti tertabrak sesuatu gitu. Kemudian kekayaan juga sudah menyimpang dari makna yang Allah ajarkan. Ghina itu dalam kekayaan itu dari berapa banyaknya materi, tetapi dalam Islam kekayaan itu adanya di kolbu gitu. Kekayaan itu adalah kekayaan hati atau jiwa. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu bukan tentang banyaknya harta, tetapi mentalitas. Mentalitas untuk memberi, mentalitas untuk bersyukur yang membawa orang kepada ketenangan. Selanjutnya juga Al-Quran juga menyebutkan tentang alam gaib, yaitu surga, neraka, dan alam akhirat. Kemudian paradigma jahiliyah, yaitu mitologi, wasoniyah, pemberhalaan terhadap sesuatu. Kalau pada masa jahiliyah itu kafir Quraisy itu memiliki simbol-simbol gitu, simbol-simbol tentang kesukuan. Padahal sebetulnya tidak secara harafiah menyembah patung, tetapi patung itu menjadi simbol kebesaran pada suatu suku, pada suatu keluarga, pada suatu tempat, sehingga mereka punya hujah atau mereka punya sesuatu yang diagung-agungkan karena memang pemberhalaan ini contohnya gitu. Kalau orang Cina punya sio A, maka dia akan mengagung-agungkan kesioannya itu gitu ya. Oh, sio ayam gitu kan. Jadi kamu harus begitu, harus begini, membuat pakem sendiri gitu yang diada-adakan. Nah, itu seperti tadi ada loginya ketika kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, maka yang timbul pasti sesuatu yang menyeramkan, monster. Kita menarik apapun yang ada di situ untuk mengambil pegangan. Tetapi ketika cahaya itu hadir, maka akan tampak gitu ya, apa jalan yang harus kita lalui, suasana di tempat itu, bagaimana kita harus melangkah, dan itu adalah risalah. Kemudian asobiyah, fanatisme kesukuan. Abaiyah itu nafisme dependensi. Kemudian asobiyah itu fanatisme kesukuan. Apa itu fanatisme kesukuan? Di mana orang mengagung-agungkan sukunya dibanding suku yang lain gitu ya. Dia mengagung-agungkan keturunannya dibanding keturunan yang lain, menganggap bahwa sukunya lebih hebat dari suku yang lain, tidak berdasarkan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kemudian dia menganggap bahwa padahal kata Allah, aku menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Jadi memang ada dalam kalau kita memahami
apa yang Allah mau dalam keberagaman. Kembali ke asabiyah, fanatisme kesukuan, di mana orang menganggap bahwa sukunya lebih baik dari dia karena ketidaktahuannya tentang apa itu keragaman yang Allah hadirkan supaya kita saling mengenal, saling saling melengkapi gitu ya. Karena tidak ada satu keturunan atau satu perbedaan itu yang tidak memunculkan kelebihan dan kekurangan. Kemudian kehormatan atau karam, ria, sum'ah, dan popularitas. Jadi orang-orang paradigma jahiliyah menganggap kehormatan itu adalah sesuatu yang dikenang sebagai popularitas. Kemudian orang berlomba-lomba untuk menjadi populer supaya orang dia bisa unjuk gigi atau ya. Kalau orang-orang jahiliyah di bangsa Arab itu dia harus kaya karena memang dia karena dengan kekayaannya itu dia bisa dermawan. Dengan bisa dermawan itu maka dia akan mendapatkan popularitas dan kehormatan. Ya, jadi menjadi kaya itu sesuatu yang harus karena memang untuk mendapatkan kehormatan itu harus dengan kaya. Berbeda dengan mungkin hari ini ya, bahkan orang kaya pun akan populer hanya dengan dia pamer gitu, tanpa harus memberi. Dan itu lebih rendah dari masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Kemudian paradigma jahiliyah itu akan ada al-mala atau orang-orang yang ada di kelompok elit. Ada strata-strata dalam masyarakat jahiliyah di mana dia memiliki privilege tertentu untuk memberikan aturan-aturan karena dia kelompok-kelompok elit, baik dari suku yang terkuat misalnya dengan banyaknya harta dan begitu dermawannya sehingga dia menjadi parameter orang melihat seseorang tuh suksesnya itu dilihat dari seperti itu gitu. Jadi ketika orang-orang sukses itu dalam pandangan masyarakat tertentu menjadi suatu golongan, suatu kelompok, maka itu namanya golongan al-mala, yaitu kelompok elit. Dia yang akan membuat keputusan-keputusan, kemudian orang juga menganggap dia memiliki keputusan, selain dia timbul dari dirinya sendiri, tetapi juga dari mental masyarakat jahiliyah sendiri yang menganggap mereka Tuhan gitu, karena tempat meminta, kemudian mereka juga punya kekuasaan. Hakikat jahiliyah itu ketika Islam memandang wasonia berhalisme sebagai jahiliyah, hal itu karena hakikat kejahiliahan adalah pemberhalaan. Kejahilan tidak menanamkan pemikiran, tetapi memancangkan berhala. Jadi tidak berdasarkan baik atau buruk, benar atau salah, tetapi simbol-simbol sebagai berhala. Misalnya, kamu orang Lampung, maka kamu punya simbol tertentu. Kamu orang Jawa, maka kamu punya simbol tertentu. Maaf kalau saya salah gitu ya. Tapi pandangan yang kesukuan yang terlalu meruncing itu, ya itu yang kalau kita kedepankan perbedaannya, maka akan menimbulkan kejahilan. Merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk ciptaannya, bahwa ketika pemikiran tenggelam, maka akan muncul berhala. Merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk ciptaannya, bahwa ketika pemikiran tenggelam, maka akan muncul berhala. Seperti yang dianalogikan tadi, ketika kita berada dalam kegelapan, maka yang timbul adalah monster-monster ya. Ketakutan-ketakutan, prasangka-prasangka, ketiadaan arah gitu ya. Tetapi timbul cahaya itu akan menyebabkan kita dapat melihat, kita dapat menentukan arah, kita dapat memilih. Nah, itulah cahaya. Jadi risalah itu adalah sesuatu yang ada di luar. Islam itu adalah sesuatu yang berada di luar manusia, di luar nalar manusia, untuk hadir ke dalam hati sehingga mempengaruhi pemikiran manusia dalam bertindak dan berlaku. Jika kita hanya mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan di dalam diri kita, sesungguhnya itu adalah suatu kelemahan, karena memang kita pun tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahu. Dalam makna jahiliyah juga ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab ayat
33. Kita baca ya, yaitu dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taati Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Yaitu 680. Jahiliyah dahulu adalah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahilian sekarang adalah kejahilian kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Jadi maka benar yang dikatakan Umar, ketika masyarakat muslim tidak mengenal jahiliyah, maka itu akan menjadi suatu tantangan, maka tiba-tiba muslim akan tercebur ke dalam kejahiliahan. Contohnya juga ternyata masyarakat yang jahiliyah pada masa sebelum Rasulullah hadir memaknai kesolehan itu adalah dilihat dari bagaimana dia menghindarkan diri, menghilangkan diri dari hiruk pikuk keduniaan gitu ya. Hiruk pikuk keduniaan yaitu dia hanya beribadah, masuk ke dalam rumah ibadah, membentengi diri dari hal-hal yang dapat mempengaruhi ibadahnya, kemudian bahkan sampai tidak menikah gitu ya. Itu adalah paham-paham jahiliyah itu. Dan Rasulullah juga mengingatkan gitu ya, bahwa contohlah aku, seseorang yang begitu soleh adalah orang yang juga memiliki istri, kemudian juga berinteraksi di pasar, berdagang, melakukan aktivitas-aktivitas normalnya sebagai manusia, tetapi dibingkai atau diberir dengan keislamannya gitu ya, berdasarkan berbasis risalah. Jadi bukan berarti orang yang soleh itu adalah orang yang menghindarkan diri dari dunia, tetapi orang yang soleh adalah orang yang tatimus solihat, itu adalah orang yang siap menceburkan diri ke dalam suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat banyak tantangan-tantangan sehingga dia bisa menjadi penerang dan cahaya, sehingga orang-orang di sekitarnya akan mampu melihat yang mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sesuai dengan yang Allah harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui hari ini bisa menjadikan itu amal untuk kita, dan Allah hadirkan ikhlas ke dalam hati kita sehingga kita dapat tahu dan kita dapat melaksanakan, menghindari apa-apa yang kira-kira itu suatu kejahilan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.